Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamasia. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Allah yang menuntun langkah-langkah kita di sepanjang hari ini. Mari kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima dengan perikop khotbah di atas bukit. Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nanti kita akan belajar khotbah Yesus di atas bukit ini secara berseri. Ada banyak mutiara-mutiara kebenaran. Ada banyak prinsip-prinsip hakiki dari kerajaan Allah yang harus diketahui oleh setiap kita pengikut Kristus. Mari kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu yang kalau kita baca di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-25, di sana dikatakan maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Setelah mereka melihat karya Yesus, kalau Anda baca dalam ayat sebelumnya, di sana Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan melakukan banyak tanda-tanda ajaib untuk membuktikan bahwa dia Mesias yang akan datang, yang memang dijanjikan di dalam kitab para nabi. Ketika Mesias itu datang, ia akan menghadirkan kerajaan Allah, ia akan menyatakan kasih Allah, ia akan menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah umatnya. Dan melihat itu semua, ada banyak orang yang tertarik, ada banyak orang yang penasaran, ada banyak orang yang ingin tahu. Walaupun di antara mereka juga ada yang ingin berkomitmen mengiring Yesus menjadi muridnya. Nah, karena itu kalau kita baca di dalam pasal yang kelima tadi, ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Murid-muridnya datang kepada Yesus. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan setelah Yesus duduk dan ia mulai mengajar mereka, datang murid-muridnya kepadanya, dan Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Khotbah Yesus di atas bukit ini begitu luar biasa. Sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru, sebagai seorang gembala yang baik, ia membimbing, ia menggembalakan umatnya dengan pengajaran ilahi yang menuntun mereka kepada kehidupan kekal. Ini salah satu ciri dari Injil Matius. Banyak merekam sabda-sabda Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus sebagai ciri Injil yang ditulis kepada orang-orang Yahudi, yang memang menekankan tentang pengajaran, pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, yang menuntun, yang mengarahkan, yang membimbing, sehingga kita mengerti apa tujuan hidup kita dalam dunia ini. Yang bukan sekedar untuk makan, minum, bekerja, tetapi ada tujuan ilahi yang harus kita sadari sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang umat Allah. Dan sabda Yesus di atas bukit dikagumi oleh banyak orang, oleh pembesar tokoh-tokoh dunia, salah satunya Mahatma Gandhi. Ia begitu terinspirasi dengan khotbah Yesus di atas bukit. Dalam salah satu ajaran Mahatma Gandhi yang terkenal, ahimsa, tanpa kekerasan, ia terinspirasi ajaran Yesus ketika ia mengajar berbahagialah mereka yang membawa damai, berbahagia orang yang lemah lembut, karena ia akan memiliki bumi. Begitu menginspirasi banyak orang. Karena itu masakan kita, murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, ajaran Yesus ini tidak menginspirasi kita. Menginspirasi artinya itu mewarnai hidup kita. Menginspirasi artinya itu menjadi dasar perilaku kita. Menginspirasi artinya menjadi penyemangat hidup ini dalam menjalani kekristenan kita. Nah, karena itu kita akan belajar satu persatu khotbah Yesus di atas bukit ini. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagia di sini harus kita pahami menurut konsepnya Tuhan, menurut konsepnya Allah, menurut konsep kerajaan Allah, jangan menurut konsep dunia.
Dunia memiliki konsep tersendiri tentang arti kata bahagia yang kerap kali itu kontras dengan prinsipnya Allah. Prinsipnya dunia, kebahagiaan itu kalau kita mungkin sudah mencapai tingkat status sosial tertentu. Bahagia menurut dunia kalau aku sudah punya mobil. Bahagia menurut dunia kalau aku punya rumah mewah. Hal-hal itu yang hanya dilihat oleh dunia mungkin. Hal-hal yang sifatnya fana, hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi prinsip kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah tentang kebahagiaan itu tidak selalu sama dengan dunia. Bahkan kerap kali berbeda. Berbahagia menurut konsep kerajaan Allah itu adalah apa yang akan kita baca di sini. Mereka yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di sini diberi penjelas dalam teks aslinya, miskin secara rohani. Jadi firman Tuhan tidak pernah memandang negatif kekayaan. Firman Tuhan tidak pernah memandang negatif uang. Firman Tuhan tidak pernah memandang negatif harta benda. Karena itu di dalam kitab suci dikatakan akar kejahatan itu bukan uang. Ada banyak orang yang tidak mengerti kitab suci, hanya mendengar sepotong-potong, menuduh bahwa kekristenan mengajar anti uang, anti kekayaan. Orang harus jadi miskin supaya berkenan kepada Allah. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Kitab suci mengajarkan akar segala kejahatan itu bukan uang, tetapi cinta akan uang. Hati yang melekat kepada hal-hal yang bersifat materi dan melupakan Allah, melupakan tujuan hidupnya sebagai pengikut Kristus. Itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang harus kita pahami. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin secara rohani. Kenapa? Karena kitab suci banyak mencatat orang percaya, bapak orang beriman yang namanya Abraham itu seorang yang sangat diberkati secara finansial, seorang yang boleh dibilang sukses menurut ukuran manusia karena banyak emas peraknya, banyak kambing dombanya, banyak lembu sapinya, banyak budak-budak yang dia miliki. Salah satu ukuran kekayaan saat itu adalah banyaknya budak yang dia miliki. Oh, begitu banyak, begitu kaya. Dan Tuhan tidak pernah berkata kepada Abraham, buang semua hartamu, tinggalkan semua kekayaan. Tidak. Tetapi yang dikatakan oleh kitab suci, orang yang miskin di hadapan Allah. Salomo kaya, Daud kaya, ada banyak tokoh-tokoh iman juga yang kaya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mungkin menurut ukuran dunia, kita tidak memiliki harta kekayaan yang dipandang cukup untuk menyebut kita orang kaya. Jangan kita juga berpikir itu sebuah dosa. Jangan kita berkecil hati. Jangan kita berpikir, oh berarti saya tidak diberkati Tuhan. Di dalam kitab suci ukuran berkat itu bukan hanya sekedar materi, tetapi lebih-lebih adalah berkat keselamatan yang kita terima karena iman kita di dalam Kristus. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Pertama harus kita pahami, apakah yang disebut orang berbahagia menurut kitab suci? Menurut prinsip kerajaan Allah adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu menggambarkan kepapaan, menggambarkan kondisi yang lemah, kondisi yang tidak berdaya, kondisi yang bergantung kepada belas kasihan orang. Seperti seorang pengemis. Karena itu miskin di hadapan Allah berarti dalam seluruh hidupnya orang ini bergantung kepada Allah. Orang ini hanya menaruh harapnya, orang ini hanya menaruh sandaran hidupnya kepada Tuhan semata. Walaupun mungkin orang melihat dia orang yang kaya, dia orang yang punya ini dan itu, tetapi bukan itu sandaran hidupnya. Itu yang dimaksud miskin di hadapan Allah. Dan orang yang seperti inilah Yesus katakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati Allah, orang yang mendapat blessing, kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu ini menjadi perenungan bagi setiap kita pada pagi hari ini tentang prinsip kerajaan Allah. Secara khusus kalau kita adalah murid-murid Yesus. Karena tadi dikatakan Yesus mengajar mereka. Mereka yang di sini dimaksud adalah murid-muridnya yang duduk mendekat kepada Yesus. Mereka yang mau berkomitmen untuk belajar kepada Yesus. Mereka yang mau berkomitmen hidupnya mau ditransformasi, hidupnya mau diubah oleh Yesus. Bagi mereka yang hidupnya tidak mau diubah, hanya ingin tahu, hanya penasaran tentang sosok Yesus,
Yesus tidak tertarik. Yesus tertarik orang-orang yang mau mengambil komitmen untuk menjadi muridnya, orang-orang yang mau belajar kepadanya seumur hidup mereka, orang-orang yang membuka hatinya kepada pengajaran firman-Nya. Yesus tertarik kepada pribadi yang seperti ini. Orang yang mau diubah hidupnya, orang yang mau ditransformasi hidupnya. Yesus tertarik kepada orang-orang seperti ini. Bagaimana dengan kita? Maukah kita? Kalau kita mau, Tuhan akan memampukan kita melalui pengajarannya, melalui karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, yang Dia kerjakan lewat segala pengalaman kehidupan ini. Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara, tetapi satu hal yang harus kita miliki, hati yang terbuka, komitmen untuk mau menjadi murid Yesus, komitmen untuk mau diajar, komitmen untuk mau diarahkan, komitmen untuk mau dipimpin mengikut Yesus seumur hidup kita, menjadikan Dia guru agung kita. Nah, prinsip yang pertama tadi kita baca, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Sudahkah kita memiliki sikap yang bergantung secara penuh kepada Allah? Walaupun mungkin secara finansial kita dikatakan orang-orang yang punya, orang-orang yang cukup, tetapi kita tidak menaruh harapan kita, tidak menjadikan hal itu sebagai sandaran hidup kita, tetapi hanya Allah saja. Seperti kata Paulus kepada Timotius, saya Timotius peringatkan kepada orang-orang kaya, jangan mereka bersandar meletakkan pengharapannya kepada sesuatu yang tidak pasti. Dia digambarkan dalam kitab suci, kekayaan itu seperti burung yang bisa terbang sewaktu-waktu. Tetapi kalau kita meletakkan sandaran pengharapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada orang lain, bukan kepada sembahan-sembahan yang lain, tetapi hanya kepada Yesus. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 121, di sana dinyatakan. Mazmur 121 ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung adalah lambang kekuatan. Gunung adalah lambang pengharapan-pengharapan yang ditawarkan oleh dunia. Ketika mungkin hari-hari kau mendapat persoalan, ketika hari-hari kau sedang berada dalam pergumulan tantangan hidup, dan kepadamu ditawarkan ada banyak gunung, ada banyak tawaran, dan persoalannya tawaran itu tidak sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Bagaimana sikapmu? Bagaimana sikap kita? Di sini dikatakan sikap Mazmur. Ia berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Kepadanya diperhadapkan gunung ini, gunung itu, gunung ini lagi. Dan ia berkata, dari mana? Ia hanya memandang saja, ia menantikan, dan ia menyatakan pengakuan imannya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sebuah deklarasi iman, sebuah pengakuan dari pemazmur. Tidak ada sumber pertolongan lain, tidak ada harapan yang lain selain dari Dia, pencipta langit dan bumi. Demikianlah sikap yang harus kita ambil. Itulah makna miskin di hadapan Allah, yang menyadari kebergantungannya kepada Tuhan, yang menjalani hari-harinya senantiasa berharap kepada Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, ia akan bersekutu dengan Tuhan di dalam doanya. Ia senantiasa minta tuntunan Allah. Ia akan berseru kepada Tuhan, Tuhan pimpin langkahku. Tuhan intervensi di dalam pekerjaanku. Tuhan intervensi dalam keluargaku. Tuhan intervensi dalam hidupku, kerohanianku. Tolong ya Allah. Dan ia akan membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Nya, karena ia tahu firman Tuhan itulah dasar, itulah petunjuk, itulah terang yang digambarkan dalam kitab suci. Firman-Mu Tuhan itu pelita terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, yang menuntun aku di tengah kegelapan dunia ini. Yang aku tidak bergantung kepada pelita yang dari dunia ini, tetapi bergantung kepada Allah yang menuntun, yang mengarahkan. Ini yang dikatakan oleh Kristus sebagai prinsip yang pertama dalam kerajaan Allah. Miliki hidup yang bergantung kepada Allah, hidup yang berserah kepada Tuhan. Menyadari aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Yesus. Pegang tanganku, seperti doa Musa ketika ia ada di padang gurun.
Jangan biarkan kami berjalan kalau Engkau tidak bersama dengan kami, Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu dalam dunia ini. Kita bagaikan sedang berjalan di padang gurun menuju Yerusalem surgawi. Mari kita berseru, berdoa sama seperti Musa. Jangan biarkan kami jalani hari ini tanpa pimpinan-Mu, Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan-Mu, ya Allah. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlu kedahsyatan-Mu. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu bimbingan-Mu, Tuhan. Sikap yang semacam ini menggetarkan hati Allah. Sikap yang semacam ini, sikap yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup ini diridhoi oleh Allah, disertai oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dan Yesus mengajarkan rahasianya ini. Kalau kau ingin jadi orang yang diberkati Tuhan, kalau ingin menjadi orang yang penuh dengan sukacita ilahi, mari hiduplah bergantung kepada Allah. Tinggalkan, lupakan, jangan lagi lakukan. Kalau selama ini kau bergantung kepada skill hikmatmu, itu karunia Allah, itu pemberian Tuhan, tetapi bagaimanapun itu terbatas. Karena itu bergantunglah kepada Allah. Jangan sombong menjalani hidup ini. Bergantunglah kepada kasih karunia Tuhan, bergantunglah kepada pimpinan Allah. Maka kita disebut orang yang diberkati, orang yang mendapat perkenanan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang berisi mutiara yang indah, kebenaran yang hakiki, itu tertanam dalam hati kita. Itu kita simpan karena kita tahu ini sesuatu yang berharga. Ini prinsip, ya Tuhan. Ini jalan kesuksesan, ya Allah. Aku mau menyimpannya dan mau menjalaninya di dalam kehidupanku sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan, yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tolong kami untuk kami mampu mengerti, mempercayai dan melakukannya. Pimpin umat-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.